Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari sidang jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan. Puji Tuhan kita boleh berkumpul kembali untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan pada kesempatan hari ini. Bapak Ibu, Saudara-saudari sidang jemaat Tuhan, firman Tuhan pada hari ini dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42 sampai 47. Bapak Ibu jemaat Tuhan, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jemaat yang pertama atau yang perdana bertumbuh secara kualitas dan kuantitas begitu drastis. Karena dari jumlah awal ada 120 orang. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 15. Dan Lukas melaporkannya dengan begitu detail sehingga bertambah menjadi 3.000 jiwa. Tentu Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita mesti memahami bagaimana hal ini bisa terjadi begitu drastis. Konteks sebelumnya tidak boleh kita lupa adalah bahwa gereja ini, jemaat ini adalah gereja yang lahir 50 hari pasca huru-hara di Yerusalem, pasca penyaliban Kristus. Bagaimana keadaan orang-orang percaya, para murid pada saat itu adalah menjadi kelompok yang minoritas dari minoritas. Mereka ketakutan, mereka mengunci pintu dan tidak berani keluar sampai Tuhan Yesus datang menemui mereka, menampakkan diri kepada mereka. Maka dalam khotbah Petrus pada hari Pentakosta itu, Petrus memberitakan hal yang esensial. Yang ia beritakan adalah Yesus adalah Tuhan dan Kristus dalam ayat yang ke-16. Dan khotbah itu, pemberitaan firman Tuhan itu menusuk sampai ke hati yang terdalam. Sehingga berakibat banyak orang yang dibaptis dan menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Petrus mengutip Yoel dan Mazmur. Dalam konteks Israel kita memahami bahwa ketika Raja Daud sebagai raja yang ideal berkenan kepada Allah dibandingkan dengan Kristus, maka tentu para pendengarnya akan tergerak untuk mendengarkan dan juga mencari tahu siapa Yesus ini yang lebih besar dari Raja Daud tersebut. Bapak Ibu saudara-saudari sidang jemaat Tuhan, dampaknya khotbah Petrus pada hari Pentakosta tersebut, jemaat bertumbuh secara kualitas dan juga secara kuantitas dari segi jumlah. Cara hidup jemaat yang perdana ini menjadi contoh yang begitu baik. Yang pertama, gereja bertumbuh dalam firman Tuhan. Pengajaran firman Tuhan menempati posisi yang pertama. Dalam peristiwa Pentakosta tersebut ada begitu banyak tanda-tanda dan mujizat yang terjadi, tetapi belum ada yang menjadi percaya. Namun ketika Petrus menyampaikan kebenaran firman Tuhan berkhotbah, maka para pendengar menjadi percaya. Yang kedua, gereja yang bertobat. Yang ketiga, gereja yang berdoa. Keempat, gereja yang bersaksi dan memberitakan Injil kebenaran firman Tuhan. Kelima, gereja yang mengasihi. Jadi, panggilan gereja bersaksi, bersekutu dan melayani, mereka kerjakan semuanya dengan penuh sukacita. Maka gereja atau jemaat perdana ini bertumbuh dengan pesat dalam kasih Kristus yang ia nyatakan dalam kehidupan mereka. Akhirnya pada ayat yang ke-47, Tuhanlah yang menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan, disebutkan dalam nas kita. Artinya Tuhanlah yang menjadi sumber hayat dalam nas kita dan dalam kehidupan orang percaya. Maka benarlah Rasul Paulus menulis dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 16, aku menanam, Apolos menabur, tetapi aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberikan pertumbuhan. Jadi pada akhirnya yang memberikan hayat atau pertumbuhan, kehidupan, perkembangan, kebaikan yang begitu signifikan bukanlah hasil kerja kita, tetapi adalah karena Allah sumber hayat yang memberikan kehidupan itu. Dan melalui para pekerjanya, ia memberikan pengasihan dan pertolongannya. Maka kita sebagai alat
alat di tangan Tuhan, tentu perlu tetap bersyukur dan melaksanakan tugas tanggung jawab kita dalam kesetiaan pemberitaan Injil, yaitu fokus kita, Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus memberkati dan menolong kita. Amin. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa bersama-sama yang kita doakan pada hari ini dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang boleh kembali kami renungkan, di mana kami dikuatkan kembali, dimotivasi kembali bahwa di balik semua keberhasilan, kesuksesan, kebaikan adalah Allah yang menjadi sumber dari segala kehidupan dan pertumbuhan tersebut. Maka kami pun bersyukur dan memuji memuliakan nama Tuhan. Pakailah kami sebagai alat di tangan Tuhan, sebab kami hamba-hamba-Mu yang rendah, untuk dapat melayani Tuhan, untuk memberitakan kebenaran firman-Mu. Perlengkapi kami Tuhan, sebab kami percaya Tuhan Allah yang kami sembah sekarang dan selama-lamanya adalah Allah yang kekal dan tidak berubah, yang sama kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Ketika Tuhan memperlengkapi, menolong, memampukan jemaat perdana, meskipun mengalami berbagai kesulitan, hambatan, tantangan, tetapi mereka dapat bertumbuh karena Tuhan yang menolong. Tolonglah kami juga sebagai umat Tuhan pada masa kini, agar dapat tetap bertumbuh, tidak saja secara kuantitas, tetapi juga secara kualitas, dalam kasih Kristus, dalam teladan Kristus yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terutama di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, biarlah kasih murid-murid-Mu, umat percaya tetap nyata dalam persekutuan percaya, sehingga terlibat tetap di dalam bersaksi, melayani dan bersekutu dalam kehidupan kami, agar nama Tuhan yang dipermuliakan. Terpujilah nama Tuhan, pakailah kami menjadi alat di tangan Tuhan, berkati seluruh upaya pekabaran Injil, karena kami bukan berpegang pada kemampuan kami, tetapi hanya pada pertolongan dan pengasihan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, ampun dosa pelanggaran kami, jadilah kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, sekarang dan selama-lamanya kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.